Oke, selamat pagi Pak Tommy, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michelle. Saya akan menjelaskan mengenai alat monitor tanda-tanda vital yang murah, non-invasif, dan kontinu untuk ibu hamil pada lingkungan dengan sumber daya terbatas. Jadi untuk abstraknya, sekitar 800 wanita itu meninggal setiap harinya diakibatkan oleh komplikasi kehamilan pada dan persalinan di seluruh dunia. Dan pemantauan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, dan temperatur merupakan parameter fundamental untuk memastikan kesehatan dan keselamatan dari ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan kelahiran. Dan tekanan darah tinggi selama kehamilan dapat menyebabkan stres pada jantung dan ginjal serta mau meningkatkan resiko gangguan jantung. Oleh karena itu, pendeteksian dini dari tanda-tanda vital yang abnormal yang disebabkan oleh kehamilan dapat memungkinkan identifikasi deteriorasi klinis secara tepat waktu. Dan teknologi yang digunakan saat ini itu merupakan teknologinya itu sangat mahal dan memiliki desain yang kompleks, sehingga menjadi tantangan untuk diimplementasikan pada lingkungan dengan sumber daya yang terbatas, yang di mana morbiditas dan mortalitasnya tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan sebuah alat yang didesain untuk memiliki harga yang murah, portable, serta mampu untuk dioperasikan pada daerah dengan sumber daya terbatas untuk alat pengukur tanda vital ibu hamil. Untuk kata kunci pada penelitian ini adalah tekanan darah, detak jantung, dan temperatur. Berikut merupakan tabel spesifikasi instrumen, dengan nama instrumen itu L-Vital Device dalam bidang medis. Tipe instrumennya itu pengukuran temperatur, tekanan darah, dan detak jantung dengan menggunakan sensor di luar lab. Dengan biayanya itu estimasinya itu 2.351.595. Jadi instrumen, dalam konteksnya itu merupakan L-Vital merupakan instrumen yang mampu melakukan pengukuran secara kontinu dan non-invasif untuk ibu hamil dengan mampu mendiagnosis 3 tanda vital secara bersamaan, yaitu tekanan darah, detak jantung, dan suhu tubuh. Instrumen ini mau mengatasi beberapa kekurangan terkait instrumen yang serupa di pasaran, terutama di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas, dengan menjadikan alat ini mampu mengukur tanda vital secara kontinu tanpa menggunakan manset, portable, dan berdaya rendah, dan juga murah. Untuk, perbandingan instrumen dengan instrumen yang sudah ada, itu yang pertama adalah perbandingan dengan sphygmomanometer berbasis manset. Untuk kekurangan dari instrumen ini adalah, instrumen ini tidak mampu untuk mengukur darah secara kontinu, tidak nyaman untuk digunakan, dan tidak, portable. Dan oleh itu, pada L-Vital Device dikembangkan pengukuran tekanan darah, tanpa manset dan mampu mengukur tekanan darah secara kontinu sehingga tingkat kenyamanannya tinggi dan juga portable. Untuk yang kedua adalah stetoskop. Kekurangan dari perangkat ini adalah perangkat tidak berbasis digital dan membutuhkan tenaga medis dengan kemampuan khusus untuk menginterpretasi dan mengukur detak jantung. Sehingga pada L-Vital Device dikembangkan pula pengukuran detak jantung, secara kontinu tanpa perlu diinterpretasi dan mampu menyediakan data secara real time. Dan perbandingan L-Vital Device terhadap, pengembangan pengukuran tanda vital yang sudah ada, itu, terdapat beberapa kekurangan pada pengembangan-pengembangan yang sudah ada. Seperti, masih pengukuran tekanan darah masih menggunakan manset dan membutuhkan koneksi WiFi atau Ethernet untuk menggunakan sistem, terus menggunakan perangkat, dengan komponen dan dengan biaya yang tinggi. Dan, pengembangan-pengembangan tersebut tidak mengkonsiderasi penggunaan perangkat pada daerah dengan sumber daya yang rendah. Sehingga L-Vital Device ini dikembangkan pengukuran tekanan darah, tanpa manset, dan mampu dioperasi dengan tegangan yang rendah, sehingga dirancang untuk aksesibel pada daerah terpencil. Untuk, deskripsi instrumennya itu, secara global 820 wanita meninggal dalam kehamilan dan persalinan setiap harinya. Namun, 99% di antaranya itu terjadi di lingkungan dengan sumber daya yang rendah. Dan gangguan hipertensi, menciptakan komplikasi sebanyak 10%, pada kehamilan, dan preeklamsia mempengaruhi 2-8%. Dan penyakit jantung dan stroke juga menyebabkan lebih dari 1 dari 3 kematian, yaitu 34%. Penggunaan sumber daya untuk deteksi dini dan pengobatan, penyakit jantung ini cenderung akan mengurangi kematian. Sehingga tanda, vital itu perlu diawasi dan dikendalikan secara hati-hati. Oleh karena itu, L-Vital itu memainkan peran penting dalam memantau
secara teratur perubahan tanda-tanda vital yang disebabkan oleh kehamilan, terutama pada daerah dengan sumber daya yang rendah. Dan L-Vital ini mau mengukur tanda-tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh dari ibu hamil yang aksesibel dan mudah untuk dioperasikan pada daerah terpencil. Sensor tekanan darah dirancang untuk dipasang di pergelangan tangan wanita, sedangkan sensor detak jantung dan suhu dipasangkan pada jari dan ketiak wanita. Dengan menggunakan instrumen ini memanfaatkan metode near infrared dan pulse transit time. Dan pembacaan sensor dikonversi menjadi nilai digital yang ditampilkan pada LCD. Dan ketika sistem membaca nilai yang tidak normal, hasil pengukuran akan ditampilkan dan kondisi pasien akan diinterpretasikan, serta perangkat akan memberikan peringatan untuk memberitahukan pada pengasuh atau orang tua mengenai kondisi dari pasien tersebut. Dan sistem dilengkapi dengan 3 LED untuk menunjukkan normalitas atau ketidaknormalan parameter yang diukur. Untuk komponen-komponennya, ini ada komponen elektrik, jadi di sini ada 3 sensor, yaitu pulse rate untuk detak jantung, ada tekanan darah, dan ada temperatur untuk suhu. Di sini juga ada memanfaatkan microcontroller-nya itu Arduino Uno R3, dan di sini ada GSM juga untuk mengirimkan pesan kepada kerabat terdekat dari pasien. Ada LCD juga untuk menampilkan hasil pengukuran, ada buzzer apabila untuk membunyikan ketika pengukuran di bawah atau lebih tinggi daripada rentang normal. Kemudian ada LED hijau, merah, dan biru. Ada baterai 9 volt dan sel surya 9 volt. Dan komponen-komponen tersebut ini untuk merancang perangkat pemantau denyut jantung, suhu, dan tekanan darah berbasis microcontroller yang membantu untuk pemantauan efektif dari tanda vital daripada ibu hamil. Dan di sini sistem juga hanya membutuhkan tegangan sebanyak 5 volt. Namun dikarenakan tegangan input Arduino itu membutuhkan 7-12 volt, maka digunakan baterai 9 volt. Di sini tenaga suryanya mampu untuk mengisi ulang baterai tanpa bergantung pada tenaga listrik, sehingga sistem mampu digunakan pada area dengan sumber daya yang rendah. Di sini untuk komponen mekaniknya itu adalah kotak plastik hasil dari cetakan dengan menggunakan 3D printing untuk menutup desain sirkuitnya yang akan dikembangkan, yang kemudian akan ditaruh di dalam kotak ini. Dan desain untuk kotak ini dilakukan pada software SolidWorks. Di sini terdapat di sini kotak ini mampu menampung seluruh desain sirkuit termasuk microcontroller dan koneksi dengan semua komponen-komponen, dan memiliki lubang untuk LCD, saklar on and off, koneksi USB, dan tempat penyisipan sensor di berbagai tempat pada kotak. Dan volumenya itu sekitar 1875 cm kubik. Untuk di sini digunakan juga software Arduino Uno, yaitu Arduino IDE yang berfungsi untuk mengembangkan skrip, yang dimana apabila pengguna juga dapat melakukan perubahan sesuai kebutuhan jika dia ingin melakukan kustomisasi. Di sini diawali dengan start, kemudian diinisiasi semua port, kemudian akan memunculkan display kata-kata ready, dan display kemudiannya adalah untuk meminta untuk memasangkan sensor, kemudian akan ditampilkan juga hasil pembacaan sensor pada LCD. Dan dan di sini kemudian dilakukan interpretasi apabila hasil pembacaan sensor itu di bawah atau di atas dari range normal. Apabila iya, maka menyalakan LED warna merah dan kemudian akan berbunyi buzzer dan kemudian mengirimkan SMS. Sedangkan tidak berada dalam normal range, maka lampu LED berwarna hijau akan menyala. Untuk file desainnya itu ada 3D printing casingnya itu di .stl,
kemudian ada mechanical part integration-nya, kemudian ada schematic elektroniknya, dan Arduino code-nya. Untuk bill of material-nya itu ada terdiri dari Arduino Uno, kemudian ada GSM, ada sensor tekanan darah, yaitu pakai Sunroom, sensor detak jantung itu menggunakan Sen 11574, kemudian ada VKTech DS18B20 itu untuk sensor temperaturnya, dan itu waterproof. Ada LCD juga 16x4, ada passive buzzer, ada kabel jumper, ada LED, yaitu merah, kuning, dan hijau. Kemudian ada resistor, itu 470 ohm, dan strip board, dan on and off switch. Kemudian ada solar panelnya tadi, itu 9 volt, ada baterai 9 volt juga, dan ada kotak plastiknya. Untuk validasinya itu ada validasi pengukuran tekanan darah, detak jantung, dan temperatur. Ini dilakukan dilakukan oleh 20 relawan yang berpartisipasi untuk menguji dan memvalidasi tekanan darah, detak jantung, dan suhu tubuh mereka dengan menggunakan sensor yang terpasang pada pergelangan tangan, jari telunjuk, dan ketiak. Dan nilai pengukuran L-Vital ini dibandingkan dengan perangkat referensinya masing-masing. Pada tekanan darah itu digunakan sphygmomanometer yang merkuri, kemudian ada pulse oximeter untuk detak jantung, dan termometer untuk temperatur. Dan rata-rata errornya itu 0,82 untuk tekanan darah sistolik, 1,72% untuk tekanan darah diastoliknya, untuk 1,54% untuk pengukuran detak jantung, dan 0,476% untuk pengukuran termometernya. Kemudian dilakukan validasi juga untuk LED hijau dan merah. Pada alat ini, apabila pengguna dengan tanda vital yang normal, yaitu tekanan darah dengan nilai 90/60 mmHg hingga 120/80 mmHg, untuk detak jantungnya itu 60-100 detak per menit. Kemudian untuk temperaturnya itu berkisar antara 36,5 derajat Celcius hingga 37,3 derajat Celcius, dan ini akan menunjukkan range normal, yang dimana akan menyalakan lampu LED hijau ketika berada dalam range tersebut. Dan apabila pengguna di atas ataupun di bawah dari range normal tersebut, maka alat akan menjadi aktif dengan LED berwarna merah akan menyala, kemudian GSM akan mengirimkan pesan singkat berupa SMS kepada tenaga medis atau orang tua mengenai kasus abnormal tersebut. Dan ada juga LED berwarna biru, yang dimana dia akan menyala setiap terdeteksinya adanya detak jantung dari pengguna. Kemudian ada validasi untuk konsumsi daya dan daya tahan baterai. Di sini karakterisasi daya L-Vital dilakukan dengan menggunakan resolusi pengukuran tegangan sebesar 0,01 volt dengan arus sebesar 0,001 ampere dengan menggunakan USB meter UM24. Di sini konsumsi maksimum arus ketika LED, buzzer, dan GSM menyala adalah 130 mA, dan konsumsi minimum ketika LED, buzzer, dan GSM tidak menyala itu 50 mA. Tegangan ini stabil berkisar antara 4,5 volt hingga 5 volt dan mampu bekerja tanpa mengisi daya itu selama 38,92 jam. Dan L-Vital mampu terus beroperasi ketika hardware maupun dalam kondisi pengisian daya. Dan dibutuhkan sekitar 9 jam untuk panel surya untuk menyuplai total daya yang dibutuhkan oleh baterai. Untuk validasi GSM dan sistem alarmnya itu, salah satu fitur utama yang disertakan pada perangkat L-Vital adalah integrasi modem GSM dan sistem peringatan. Jadi, perangkat ini menyediakan sistem yang mau memberikan pemantauan jarak jauh secara real time terhadap 3 tanda vital dan peningkatan pemberitahuan dengan SMS ketika pengukuran menyimpang dari rentang normal. Dan SMS ini akan dikirim pada ponsel dari personel kesehatan atau penjaga dari pasien juga untuk memberikan peringatan, serta alat juga akan berbunyi setiap kali nilai bacaan akan menyimpang dari nilai normal. Dan di sini ketika pembacaannya di luar normal, alarm akan secara otomatis dipicu untuk memberikan peringatan, dan setelah 1 menit maka modem GSM akan terpicu dan mengirimkan pesan singkat ke nomor ponsel penjaga yang telah di-print sebelumnya dengan isinya itu salah satu tanda vital Anda berada di bawah rentang normal. Dan apabila
nilai bacaan melebihi rentang normal, isi pesannya akan berubah menjadi salah satu tanda vital Anda melebihi rentang normal. Dan sistem tidak akan menunggu sampai semua nilai bacaan di bawah atau melebihi rentang normal untuk mengirimkan pesan. Dan berikut, merupakan hasil presentasi saya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.